Halo semuanya, ketemu lagi di video kami. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan. So, let's check it out. Selanjutnya, persepsi itu adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini itu cukuplah cakupannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan juga lingkungan sekolah. Tiga faktor utama yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, ada pelaku persepsi. Yang kedua, target, dan yang ketiga adalah situasi. Ketiga faktor utama ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Pelaku persepsi. Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya ada sikap, motif, kepentingan, atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Yang kedua, target. Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya, suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Yang ketiga adalah situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mall. Namun, beda cerita jika ia berada di pasar. Kemungkinannya sangat besar bahwa para laki akan memandangnya. Teknik menilai orang. Teknik menilai orang ini ada 5, yaitu persepsi selektif, efek halo, efek kontras, berstereotip, dan proyeksi. Dijelasnya, mari kita lihat bersama slide selanjutnya. Persepsi selektif. Orang-orang yang secara selektif menafsirkan apa yang mereka saksikan berdasarkan pengalaman, latar belakang, kepentingan, dan sikap. Hal ini dikarenakan kita tidak dapat mengamati semua yang berlangsung di sekitar kita. Misalnya saja, seperti di atas tadi, orang yang menyenangi hasil seni akan cenderung memperhatikan lukisan daripada orang yang menyenangi teknologi. Dengan selektivitas sebagai jalan pintas, kita mencerna sedikit demi sedikit dari apa yang ingin kita nilai. Dan tentu saja, jika mencernanya sesuai dengan latar belakang, pengalaman, kepentingan, dan minat kita. Tentu saja kesalahan sangat mungkin terjadi dengan jalan pintas ini. Yang kedua adalah efek halo, yaitu menarik eksan umum mengenai seorang individu berdasarkan suatu karakteristik tunggal, misalnya pendiam, sangat bersemangat, pintar, dan lain sebagainya. Orang yang menilai dapat mengisolasi hanya karakteristik tunggal. Suatu ciri tunggal dapat mempengaruhi seluruh kesan orang dari individu yang sedang dinilai. Ketiga, efek kontras, yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh pembandingan dengan orang lain yang baru saja dijumpai yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah daripada karakteristik yang sama.
Contohnya adalah orang yang diwawancarai dapat memperoleh evaluasi yang lebih menguntungkan jika sebelumnya ia telah didahului oleh banyak pelamar yang kurang bermutu. Yang keempat adalah berstereotip, yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi seseorang terhadap kelompok seseorang itu. Misalnya, kita melihat bahwa orang yang gemuk malas, maka kita mempersepsikan semua orang gemuk secara sama. Generalisasi seperti ini dapat menyederhanakan dunia yang rumit ini dan memungkinkan kita mempertahankan konsistensi. Namun, sangat mungkin juga bahwa stereotip itu tidak mengandung kebenaran atau tidak relevan. Dan yang terakhir adalah proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi adalah menghubungkan karakteristik kita sendiri ke orang lain. Misalnya saja, orang yang bekerja dengan cepat dan ulen akan menganggap orang lain sama dengannya. Ternyata, persepsi dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Ketika seseorang mendapat persepsi yang buruk dari orang lain, maka itu akan mempengaruhi kepribadiannya, dan begitu juga sebaliknya. Pengambilan keputusan individu. Robin dan Judge tahun 2009 menghubungkan proses pengambilan keputusan dengan persepsi. Penerapan khusus dalam organisasi. Penilaian memiliki banyak konsekuensi bagi organisasi. Di dalamnya, orang-orang selalu saling menilai. Terdapat 5 cara penerapan persepsi dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah wawancara kerja, yang kedua penerapan kinerja, ketiga evaluasi kinerja, keempat upaya karyawan, dan yang terakhir adalah pemilihan karyawan. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual, baik di tingkat bawah maupun atas, merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka, sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap satu masalah. Terdapat suatu penyimpangan antara suatu keadaan dewasa ini dan suatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut pertimbangan arah tindakan alternatif. Misalnya, seorang manajer suatu divisi menilai penurunan penjualan sebesar 2%. Sangat tidak memuaskan. Namun di sisi lain, penurunan sebesar itu dianggap memuaskan oleh manajernya. Perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan menuntut penafsiran dan evaluasi terhadap informasi. Karena itu, data yang diterima perlu disaring, diproses, dan ditafsirkan. Misalnya, data mana yang relevan dengan pengambilan keputusan. Persepsi dari pengambilan keputusan akan ikut menentukan hal tersebut, yang akan mempunyai hubungan yang besar pada hasil akhirnya. Pengambilan keputusan harus membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Ada 6 langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional, yaitu menetapkan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih alternatif terbaik. Contoh, ketika seorang manajer keuangan dalam sebuah perusahaan ingin membuat laporan keuangan perusahaan, di mana data-data keuangan serta jenis laporan yang diperlukan jelas, maka manajer tersebut akan mengambil keputusan dengan gaya direktif. Akan tetapi, ketika data-data keuangan perusahaan tersebut masih tidak jelas dan harus membuat laporan, maka manajer tersebut akan mengambil keputusan dengan gaya analytical, di mana manajer akan mengira-ngira atau berspekulasi akan nominal yang harus diperhitungkan.
manajer keuangan tersebut ditugaskan untuk memprediksi peluang keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan, maka manajer tersebut akan mengambil keputusan dengan gaya konseptual. Dan ketika seorang manajer tersebut ditugaskan untuk membuat sebuah laporan, manajer tersebut tidak perlu menghafalkan jenis-jenis laporan keuangan atau mengikuti kaidah akuntansi. Akan tetapi, manajer tersebut akan langsung dapat menghitung estimasi keuangan yang ia hitung karena sudah terbiasa dalam melakukannya. Pada saat itulah manajer mengambil keputusan secara behavior. Contoh kasus 1, perusahaan A mengalami kegagalan di dalam suatu produk, sehingga memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Untuk mencegah agar perusahaan tidak mengalami hal itu, maka pemimpin menyarankan untuk melakukan pengurangan karyawan atau PHK. Hal ini menyebabkan banyak karyawan menanggapi keputusan tersebut dengan negatif, seperti adanya demo buruh. Sedangkan menurut pemegang saham lainnya, perusahaan tidak harus mengurangi karyawannya, karena menurutnya hal itu bukanlah hal yang efektif untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Dan dia yakin bahwa perusahaan akan kembali normal seiring dengan perbaikan-perbaikan produk perusahaan yang diusahakan secara efektif dan efisien. Sehingga hal ini menyebabkan pemimpin perusahaan menjadi bingung untuk mengambil keputusan yang seharusnya. Hasil analisis. Hal ini merupakan contoh dari risk aversion karena pemimpin perusahaan ini ambisius dan cenderung menghindari resiko, maka dari itu dia mengambil keputusan untuk mem-PHK karyawannya. Hal ini juga termasuk dalam overconfidence bias di mana pemegang saham lainnya tetap ingin mempertahankan karyawan agar tidak ada pengurangan karyawan karena dia optimis perusahaan akan kembali dalam keadaan normal. Misalnya, perusahaan tersebut lebih memilih untuk melakukan PHK dan ternyata setelah melakukan PHK, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana perusahaan tetap mengalami kebangkrutan. Hal tersebut termasuk dalam escalation of commitment. Contoh kasus 2. Seseorang yang mau pergi ke Bali lebih memilih untuk pergi menggunakan bus daripada naik pesawat karena terlalu banyak berita terjadinya kecelakaan pembajakan pesawat, sehingga beliau tidak berani untuk menggunakan pesawat lagi saat bepergian karena dia menganggap bahwa kejadian itu bisa saja terjadi lagi karena pesawat terbang hanyalah besi terbang yang jika terjadi kesalahan bisa saja jatuh. Hasil analisis. Hal ini merupakan contoh availability bias. Karena adanya informasi-informasi yang terlalu memberi kesan negatif ke pesawat, sehingga mindset orang itu jika mendengar kata pesawat adalah jatuh atau segala sesuatu yang berbau negatif. Selain itu, ini juga merupakan contoh randomness errors. Karena banyaknya kejadian pesawat terbang yang mengalami kecelakaan seperti baru-baru ini juga. Sehingga dia bisa berpendapat bahwa nantinya di masa depan, hal itu tidak memungkinkan bisa terjadi lagi. Karena orang itu memiliki persepsi bahwa hingga sekarang, hal itu masih terjadi sehingga tidak memungkinkan hal itu terjadi lagi dan nantinya.